Setelah pada chapter lalu, Saturnus memanggil Gorosei yang lainnya, lalu di chapter kali ini kita diperlihatkan bagaimana perubahan wujud Zoan mereka semua yang berkaitan dengan hewan mistis. Lalu Zoro juga mulai diperlihatkan aksinya menggunakan jurus barunya. Oke, mari kita ulas apa saja keseruan pada One Piece chapter 1110. Beberapa cover story yang akan datang sepertinya masih membahas perjalanan Yamato menjelajahi negeri Wano. Karena jika diperhatikan chapter lalu memperlihatkan Onigashima yang tenggelam ke dasar Wano, dan di chapter ini yang merupakan volume kedua memperlihatkan Yamato baru akan memulai pertualangannya. Berdasarkan chapter lalu, kedatangan 4 Gorosei ke Pulau Egghead bukan semata-mata ingin menyudahi pertempuran yang ada di sana, melainkan juga akan menghentikan siaran Vegapunk yang segera akan dimulai kurang dari 7 menit lagi. Oleh karena itu, keempat Gorosei ini tidak mau kecolongan jika sampai pengumuman Vegapunk tersampaikan ke seluruh dunia, maka keberadaan pemerintah dunia akan terancam. Seperti yang diperlihatkan pada akhir chapter lalu, kemunculan mereka dibarengi dengan sambaran petir hitam yang membuat semua orang cukup cemas dibuatnya, tak terkecuali angkatan laut itu sendiri. Ada yang berbeda dengan perubahan Zoan Saturnus dengan perubahan Zoan keempat Gorosei ini, yang mana keempat Gorosei ini sama sekali tidak memakan korban, karena jika diperhatikan di sekitar perubahan itu sama sekali tidak ada kroco angkatan laut, karena mereka telah diungsikan ke dalam kapal sebelum dimulainya Buster Call. Oke, sekarang mari kita perkenalkan dengan semua jenis Zoan ataupun yokai para Gorosei. Yang pertama adalah Saturnus. Nama perubahannya adalah Gyuki yang merupakan laba-laba raksasa. Lalu ada Marcus Mars. Ia adalah pengguna kekuatan Itsumade yang merupakan seekor burung besar yang menakutkan dengan kepala yang menyerupai tengkorak. Lalu Topman Warkuri, dia merupakan pengguna kekuatan Hauki dengan wujud seekor babi hutan raksasa dengan 4 taring besarnya. Kemudian Nusjuro yang merupakan pengguna kekuatan Bakutsu yang merupakan seekor kuda tengkorak, namun bentuk dari kuda ini banyak yang disukai oleh fan One Piece karena dianggap keren. Dan yang terakhir ada Jupiter yang merupakan pengguna kekuatan Sunrom dengan bentuk seekor monster cacing raksasa. Bentuk cacing ini mengingatkan kami pada cacing besar Alaska yang ada di serial SpongeBob. Dan dari kelima bentuk yokai ini, hanya cacing besar Alaska yang wujudnya tidak terlalu mengerikan. Setelah perubahan kita diperlihatkan bagaimana ukuran mereka yang sangat besar dan Luffy dalam ukuran normalnya terlihat begitu kecil. Ya, dikira semua Gorosei akan menyerang Luffy, rupanya tidak. Nusjuro memilih untuk unjuk kekuatannya dengan wujud tengkorak kuda. Ia mampu melaju dengan kecepatan tinggi dan berubah ke dalam wujud hybrid. Ia menggunakan pedangnya untuk menembas para pacifista. Jika diperhatikan, tebasan pedangnya ini cukup mirip dengan tebasan pedang Brook yang identik dengan korbannya yang terkena sabetan hawa dingin atau es. Kami yakin pedang yang dimiliki Nusjuro adalah pedang hitam Kokuto yang memiliki aura kegelapan. Nah, entah mengapa kami menduga jika Nusjuro akan cukup cocok jika harus berhadapan dengan Zoro yang juga tidak diragukan lagi dalam menggunakan pedangnya. Kemudian kita juga diperlihatkan pergerakan Mars yang berusaha menghancurkan Punk. Namun hebatnya teknologi Vegapunk ini, sekelas Gorosei pun tetap tidak bisa menembus perisai pelindung. Entah dengan cara apa nantinya kubah pelindung ini akan dihancurkan. Apakah dengan kekuatan taring babi ngepet yang menjadi kekuatan Warkuri? Karena di chapter ini hanya si babi lah yang belum diperlihatkan kemampuannya. Ya, setelah sekian lama kita tidak diperlihatkan bagaimana perkembangan pertarungan Zoro versus Lucci yang sepertinya di awal Zoro terlihat kewalahan menghadapi Lucci.
Namun semua itu terjawab pada chapter ini. Ternyata Zoro tidak begitu serius menghadapi Lucci atau Zoro berusaha menghemat tenaganya. Tapi ketika ada sesuatu yang memancingnya untuk membuktikan kekuatannya, maka Zoro barulah serius dalam bertarung. Hal ini terbukti ketika Zoro mendengar percakapan antara Jinbei dan juga Sanji melalui Denden Mushi yang mengatakan jika Zoro hanyalah beban saja. Dan dari sinilah Zoro membuktikan bahwa dirinya sangat kuat. Zoro mengalahkan Lucci hanya dengan satu serangan saja menggunakan jurus baru yang bernama Santoryu Kokoba Madaragari. Maka dengan ini Zoro sudah bisa meninggalkan lokasi pertarungannya melawan Lucci. Dan dengan kedatangan Jinbei, kami yakin tujuan Zoro saat ini adalah menuju ke atas lab, bergabung bersama Nami dan juga yang lainnya yang sudah berada di dekat kapal Sunny yang berhasil dihentikan Usopp menggunakan jurus tembakan bambu Jafir. Setelah kuda tengkorak dan burung raksasa memiliki misi yang berbeda, maka yang melawan Luffy saat ini ada 3, yaitu laba-laba, cacing Alaska, dan juga babi ngepet. Jika diperhatikan dari 3 Gorosei ini hanya laba-laba dan cacing Alaska saja yang terlihat menyerang Luffy. Sedangkan si babi masih menunggu momen yang pas untuk menyerang. Nah, di akhir chapter, setelah si cacing Alaska masuk ke tanah dan keluar tepat di bawah Luffy, di saat Luffy lengah, maka si cacing itu menelan Luffy. Namun untungnya, duet Dory dan juga Brogy tepat menyadarinya, lalu mengeluarkan jurus tebasan yang membuat si cacing Alaska tersebut terpotong. Lantas, apakah cacing tersebut mati? Tentu kami yakin tidak, karena kemampuan rawa rontek tak hanya dimiliki oleh Sartono saja, melainkan semua Gorosei memiliki kekuatan tersebut. Dan hal inilah yang menjadi penyebab mereka memiliki usia yang panjang. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.